untuk soal yang pihak sekolah jelaskan kalau Dante itu nggak bisa renang, itu mungkin harus diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang, anak makin hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Itu kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Dante ini sering dibuat apa namanya itu disiksa lah gitu, disiksa, sering disiksa. Kalau suatu penderitaan itu kan lahir batin ini anak ini, sedih rasanya. Minta dia suatu ibunya jujur. Anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang. Tolong bilang mama sih. Di kami itu tuh kategori bisa itu adalah apabila anak-anak itu sudah confident itu. Kalau dia sudah confident dari poin A ke poin B, itu baru kita bisa bilang bisa tanpa panduan orang dewasa ya. Tapi apabila anak itu sudah bisa mengambang gitu ya, atau mungkin selain atau meluncur, tapi masih dengan panduan coachnya dan belum bisa atau belum pede untuk melakukan itu sendiri, tentu kami mengkategorikan itu belum bisa. Memang Dante itu selalu absen kita kan di jadwal renang ada jadwalnya. Nah, Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Tapi untuk sebelumnya itu memang Dante ini anaknya tuh nggak yang gerasak-gerusuk gitu. Jadi dia emang hati-hati gitu. Kalau saya melihatnya cenderung belum percaya diri dan itu sangat wajar di usia seperti Dante. Ya nggak masuk akal lah. Saya juga hobi berenang, tapi dalam hal kayak gitu nggak mungkin lah anak seumur gitu. Apalagi kalau ketemu saya kan bilangnya nggak suka berenang. Aku nggak suka berenang ayah. Aku nggak suka berenang, dan itu berulang kali. Tantenya pun juga ngomong, adiknya Angger bilang, Onti aku nggak suka berenang. Itu selalu. Saya kadang-kadang bilang, kamu mau nggak ini belajar berenang? Nggak mau. Mungkin itu ikut udah lama ya kan, berapa bulan terakhir. Pokoknya Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air. Karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung yang tahu nggak yang di tangan, nyambung ke badan. Itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja, itu dia nggak bisa naik kalau kita nggak bantu. Jadi yang tadinya Dante suka renang, gara-gara kejadian itu dia sempat takut. Tapi berjalannya waktu, saya latih lagi. Alhamdulillah dia sekarang ya kalian bisa lihat sendiri di video apakah itu takut renang. Masyarakat harusnya bisa nilai itu takut renang. Kalau takut renang dia nggak bakal mau nyebur. Kalau dia dipaksa dia nggak bakal mau nyebur. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut. Apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu tersangka, saya itu nggak mungkin kasih. Oh enggak, anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu tuh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya itu lebih tahu anak saya. Tapi Ibu, seberapa persen Ibu menitipkan anak itu kepada tersangka? Saya itu percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin dititipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, jangan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat kok videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, maka nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Tau nggak? Saya nggak terima. Tamara Tiasmara akhirnya buka suara terkait pernyataan dari keluarga Angger Dimas dan guru sekolah Dante yang menyatakan bahwa Dante takut untuk berenang. Tamara mengatakan bahwa keluarga Angger dan pihak sekolah tidak tahu perkembangan Dante yang sebenarnya. Menurut Tamara, Dante sekarang sudah bisa berenang. Namun anehnya,
Angger Dimas menyatakan, pesan terakhir Dante sebelum meninggal adalah, Dante meminta Angger untuk mengatakan kepada mamanya, kalau dirinya tidak mau lagi diajak untuk berenang. Sedangkan, Tamara mengungkap, trauma Dante yang takut berenang, sudah beberapa bulan lalu. Masih menjadi misteri, pernyataan mana yang benar, antara Tamara atau Angger Dimas. Mengingat, kurangnya komunikasi antara Angger dan Tamara pasca bercerai. Publik pun ada yang mempercayai Tamara, namun ada yang masih merasa janggal dari beberapa sikap Tamara. Seperti keputusan Tamara yang buru-buru menyewa pengacara tak lama pasca Dante meninggal. Hal ini diungkap YouTuber Anjas Asmara. Menurutnya, ada dua kemungkinan alasan Tamara cepat-cepat menyewa pengacara. Kemungkinan pertama, bisa jadi Tamara takut dengan ancaman dari tersangka, yaitu Yuda Arfandi. Atau kedua, Tamara ternyata terlibat dalam pembunuhan Dante. Ibundanya dari Dante, Tamara, itu dilakukan pemeriksaan kejiwaan, terus juga dilakukan pemeriksaan mengenai psikolognya. Apa sih psikologinya? Apa yang sebenarnya dilakukan? Kenapa ini harus dilakukan juga oleh penyidik untuk menuju ke dalam persidangan? Karena memang ada beberapa reaksi yang dinilai itu tidak wajar yang diberikan oleh Tamara terhadap putranya yang meninggal dunia dengan cara tidak wajar seperti itu. Ya, reaksi-reaksinya adalah salah satunya kenapa dia tidak langsung melakukan konfrontasi dengan tersangka Yuda Arfandi. Dia malah menghindar. Dia pun juga tidak mau melihat CCTV. Bahkan kalau aku cek dari keterangannya kuasa hukum Tamara, dikatakan bahwa dirinya secara resmi sudah ada penandatanganan surat kuasa hukum untuk menjadi kuasa hukumnya Tamara itu sejak tanggal 1 Februari ya, 3 hari dong setelah kejadian. Nah ini juga membuat kita bertanya-tanya kenapa nih? Bukankah yang jadi korban itu adalah anaknya? Kenapa buang-buang uang malah untuk meng-hire pengacara? Apa yang sebenarnya terjadi? Sulit dipercaya kenapa langsung membawa pengacara. Apakah ada dua kemungkinan sih? Apakah pengacara ini adalah karena dia tahu tersangkanya Yuda ini bukanlah orang sembarangan, daripada dia yang dijadikan tersangka, dia siap-siap di situ. Atau malah justru ada potensi bahwa Tamara ini mungkin terlibat dalam segi menutupi atau bahkan merencanakan. Makanya dia meng-hire pengacara agar tidak salah langkah. Sementara itu, Ibu Tamara, Ristia Ayuni menjelaskan bahwa dirinya membolehkan Dante berenang bersama Yuda Arfandi karena yakin dan percaya kekasih Tamara itu bisa menjaga cucunya. Terlebih, Ristia mengungkap bahwa Yuda sudah pernah meminta untuk menjadi ayah sambung Dante.